Para sahabat, sebangsa dan setanah air, situasi pasca pemilu benar-benar menelanjangi para politisi secara terang benderang di hadapan rakyat. Kelakuan mereka yang sangat menjijikkan terbuka secara jelas, dan ironisnya yang melakukannya adalah mereka sendiri. Sekalipun masyarakat kebanyakan mentertawakan mereka, tetap saja mereka tidak peduli. Dan semua itu memperlihatkan sebenarnya mereka adalah politisi yang tidak memiliki rasa malu. Saya ulangi sekali lagi, sedikit pun mereka tidak memiliki rasa malu. Semua ini terjadi hanya dikarenakan kekalahan capresnya dan ditambah rasa pahit yang luar biasa melihat sebuah kenyataan dirinya juga tidak lolos ke Senayan. Jadilah dia berubah menjadi buto ijo yang badannya tidak besar tetapi congornya yang terbuka lebar. Para sahabat yang saya hormati, begitu mudahnya mereka mempermainkan hak-hak institusi yang bernama DPR dengan mengajukan hak angket. Iya, nafsu angkara murka secara personal hendak menyeret-nyeret wibawa sebuah institusi. Ini sebuah kegilaan yang luar biasa. Semua mengarah pada satu titik, menjatuhkan Jokowi. Disinilah ketololannya. Jokowi memiliki status seorang presiden, tidak terbantahkan oleh siapapun. Dan status ini yang mereka paksakan bahwa presiden harus berdiri di atas semua pihak. Sungguh mengagumkan kalimat indah ini. Di sisi lain tampak kebocoran otak yang meleleh keluar. Warnanya bukan putih bersih lagi, melainkan sudah kekuningan dan berbau busuk. Sebagai ciri otak yang sudah sungsang akibat terjepit. Otak yang sudah rusak ini juga yang mengatakan apa salahnya Jokowi bila berfungsi juga sebagai petugas partai. Para sahabat yang saya hormati, seluruh manusia bila sudah masuk ke level penyelenggara negara sebenarnya statusnya sama. Dia sudah harus meninggalkan atribut yang menghantarkannya sampai ke posisi itu. Dari mulai menteri, pejabat tinggi dan tertinggi negara, semua sama. Harus sudah fokus hanya bekerja untuk negara. Ini sangat terlihat dari perintah Jokowi, bahwa yang ada adalah visi dan misi presiden. Apakah bisa dijalankan Jokowi hal tersebut secara murni? Sudah pasti tidak. Jokowi bukan orang gila. Bila tidak memahami campur tangan partai akan tetap ada. Disinilah kegilaan seorang Jokowi dalam memainkan catur politiknya. Dan dari sini juga bisa dipahami bahwa partai tidak akan mau melepaskan kadernya begitu saja. Artinya partai tetap ingin cawe-cawe di dalam menjalankan roda pemerintahan seorang presiden. Jadi cawe-cawe ini sudah didahului oleh partai sendiri. Harap sadar akan hal ini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Para sahabat yang saya hormati, sebenarnya bukan hanya statuta seorang presiden yang melekat pada diri seseorang, tetapi semua orang yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara negara, termasuk ketua DPR, MPR, DPD, menteri, kepala-kepala instansi, dan banyak lainnya, juga terkena aturan seperti itu. Bahkan sampai level terendah, yaitu ASN, juga mendapat penekanan akan adanya etika tersebut. Apakah semua mengikuti secara disiplin? Sudah barang tentu tidak. Sekalipun mereka mengatakan cawe-cawe ketika masa cuti, sudahlah pasti itu tidak akan cukup. Artinya, di setiap gerak-geriknya secara personal tetap saja akan ada kesempatan untuk cawe-cawe. Jadi, mengapa hanya Jokowi yang disorot?
Bila dikatakan karena Jokowi adalah seorang presiden, jadi sangat diharamkan untuk cawe-cawe, saya hanya bisa mengatakan matamu. Yang jelas memang presiden hanya satu dan selalu disorot, tetapi silakan menyorot yang lain. Bisa jadi Anda akan menemukan cawe-cawe yang lebih vulgar yang dilakukan para penyelenggara negara. Dan lebih baik Anda memahami lebih dahulu apa artinya penyelenggara negara. Para sahabat yang saya hormati, memang cukup sulit melepaskan diri dari keterlibatan secara politis karena semua basicnya adalah jabatan politis. Di samping itu, memanglah itu merupakan hak setiap warga negara. Kehadiran status jabatan seseorang tidak akan pernah bisa menghilangkan hak personal seseorang. Oleh karena itulah diberikan regulasi, salah satunya melalui mekanisme cuti. Kalimat-kalimat yang membosankan dilontarkan, baik mengenai penyaluran bansos, kehadiran Gibran, semua memperlihatkan rasa frustasi akibat salah melangkah. Begitu kecilnya Anda menganggap Jokowi. Dana operasional seorang presiden sangatlah besar dan itu bisa dipakainya secara cantik. Apakah dilakukan Jokowi? Boro-boro. Baru yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat sudah pada merepet. Apalagi bila Jokowi mengerahkan power yang sesungguhnya. Dan sebenarnya memang Jokowi tidak perlu sampai ke sana. Karena dia tahu level lawannya yang serba manja. Jadi, memanglah kekalahan di pemilu penyebabnya sangat sederhana, yaitu akibat salah melangkah yang bertentangan dengan hati nurani sendiri, dikarenakan kesombongan yang tiada hentinya. Penyaluran bansos sejak dahulu selalu dipermasalahkan sebagai ajang iklan kampanye. Mengapa Jokowi sekarang menjadi tertuduh tunggal? Marilah sadar akan ketololan sendiri. Gibran menjadi calon RI 2, tetapi perlu juga introspeksi. Siapakah yang tidak menginginkan si Samsul ini? Siapakah sebenarnya yang mengajukan peninjauan masalah umur ini ke MK? Para sahabat sebangsa dan setanah air, Jokowi sejak awal hanya sebagai mediasi. Sekali lagi saya katakan, dia hanya sebagai mediasi. Artinya dia tidak pernah sebagai kingmaker. Jokowi memberi kesempatan yang sama kepada siapa saja yang ingin menjadi presiden dengan syarat bagi yang mau meneruskan program-programnya. Mayoritas rakyat mendukung program Jokowi karena sudah merasakan manfaatnya. Ini juga bentuk cawe-cawe, mau protes. Marilah jangan tolol. Semua juga tahu bahwa Jokowi capres pertama sekali yang didukung Jokowi bukan hanya Prabowo. Bahkan lebih tepat saya katakan bukan Prabowo. Lepas dari problematik yang dialami Jokowi ketika menabrak tembok politik, realitanya akhirnya mengerucut ke Prabowo. Ini juga cawe-cawe, keberatan. Sekali lagi saya katakan, marilah jangan terlalu tolol. Sekarang hendak menggalang angket dengan alasan didukung oleh rakyat. Alah, baru saja pemilu selesai dan rakyat sudah memperlihatkan keberpihakannya. Sekarang mau mengatasnamakan rakyat. Ini masih waras atau sudah gila? Kesombongan berjamaah ini sangat keterlaluan, membuat mata gelap dan membabi buta. Semua diajak untuk melakukan makar terhadap apa yang sudah diputuskan rakyat. Apakah masih memiliki nalar? Berhati-hatilah, rakyat masih ada dan amat sangat eksis. Jangan sampai partai Anda tinggal puing yang hancur berkeping-keping. Saran saya, sadar dan semakin dewasalah. Memang Anda kalah dalam memainkan politik yang cantik. Jadi jangan merengek-rengek. Berhentilah hendak mengadu domba Jokowi dengan Prabowo. Rakyat tidak akan simpati, bahkan menjadi jijik.
Sebenarnya tolol juga boleh, karena itu juga manusiawi. Tetapi jangan tolol yang keterlaluan. Salam, majulah Indonesia.